Halo guys, welcome. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman semua yang lagi di rumah maupun di tempat kerja. Balik lagi dengan gue Leong Crypto dan hari ini kita bakal membahas teman-teman ya apa yang akan terjadi. Ini kebetulan udah tanggal 1 September guys ya. Dan apa aja sih ke depannya tuh ya, kita bakal langsung bahas teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman, ini kita melihat kalau misalnya Bitcoin sekarang range-nya sudah di 20.000 pas ya guys ya, 20.080. Dan kalau misalnya kita lihat monthly candle-nya teman-teman langsung aja. Nah, monthly candle ini sekarang sudah close guys ya, sudah close dan kemarin tuh closingnya di angka 20 ribuan. Jadi ya, Bitcoin officially teman-teman ya, dia turun sekitar 13% ya dalam waktu 1 bulan teman-teman ya. Jadi bulan lalu, bulan di Juli ya, dia naik 16% dan di Agustus turun 13%. Dan biasanya sekali lagi September itu bakal terjadi dump ya, dari yang udah ya 4 tahun terakhir kita udah lihat di video minggu lalu ya. Dan kita belum tahu apa yang akan terjadi di bulan ini karena ya kita lihat makroekonomi aja biasanya harusnya dari tanggal 2 besok, karena kebetulan besok hari Jumat itu sudah bakal ada berita bagus. Maksudnya mau bagus mau jelek gitu ya, maksudnya ada berita penting lebih tepatnya. Karena besok bakalan ada Novemberal. Apa itu Novemberal? Tunggu aja guys ya, besok seperti apa gue juga bakal jelasin sedikit. Nah, oke, kita langsung lihat total market cap-nya juga. Bitcoin itu sekarang berada di angka 954 miliar dolar ya. Udah turun di range-nya 1 triliun dolar ya, seperti biasa kemarin-kemarin kita udah menyentuh padahal 1 triliun dolar, tapi ya akhirnya turun lagi pada tanggal 26 Agustus kemarin. Sayangnya teman-teman ya. Itu isunya, ada isu apa sih guys? Nah, kurang lebih begini guys ya. Ini ada isu satu. Ini sebetulnya relatif. Ini salah satu penyebab kalau sampai September dump terjadi. Jadi ini guys ya. Ini adalah Mt. Gox. Mungkin beberapa ada yang udah tahu. Yang belum tahu, Mt. Gox ini intinya adalah salah satu exchange lah kurang lebih gitu ya dulu. Dan ini dulu sempat dihack dan sekarang uangnya akan dibalikin istilahnya ya, refund or something like that lah ya. Nah, Mt. Gox ini dia sekarang lagi proses pendaftaran lah istilahnya ya, pendaftaran orang-orang dan payment prosedur gitu ya. Jadi ini lagi dicoba gitu ya untuk membayar gitu ya. Ini intinya adalah lagi dicoba untuk dibayar tuh ya. Gunung Wali gitu ya, merilis pembaruan prosedur pembayaran. Jadi prosedur pembayarannya yang lagi didaftarin gitu ya guys ya, karena kan nggak gampang untuk proses refundnya kurang lebih gitu guys ya. Dan ini kreditornya itu teman-teman ya, dia bakalan restricted reference pokoknya tanggal 15. Nah, intinya adalah gini guys ya. Ini tuh nanti proses pendaftarannya itu atau proses klaimnya itu sampai tanggal 15 September. Tapi dirilisnya tuh belum tahu kapan teman-teman. Karena kan ada kurang lebih 140 ribu Bitcoin ya yang bakal dirilis. Itu kan prosesnya nggak gampang dan nggak mudah gitu guys ya. Itu uang besar sekali dan bakal dimulainya 15 September. Tapi nggak tahu 15 September ini apakah bakalan langsung satu hari boom gitu ngedrop semua atau enggak. Kemungkinan besar sih enggak ya. Menurut gua enggak gitu guys ya. Ini bakal makan waktu yang lumayan lama. Jadi Mt. Gox ini sebetulnya bukan isu yang gimana banget, tapi tetap bakal jadi isu karena kita masih belum tahu 15 September tuh apa yang akan dilakukan. Belum ada official statementnya sama sekali. Gue juga bakal terus ngeliatin case ini karena menurut gue 140 ribu Bitcoin itu sangat besar teman-teman ya market capnya. Kalau misalnya kita coin market cap, berapa sih transaksi Bitcoin itu dalam waktu satu hari? Kita lihat ya guys ya, yang kemarin misalnya ya, kemarin itu transaksi ini gue harusnya login tapi whatever. Market cap ada nggak ya transaksi? Harusnya gue ada transaksi ya. Oh sayangnya nggak ada kayaknya ya. Gue nggak ini ya, customize transaksi volume. Nah nih 24 jam hour volume. Oke, kita coba cek ya, volumenya itu 32 miliar dolar ya. Nah sekarang kalau misalnya kita perkaliin 140 ribu dikali anggap aja 20 ribu, itu 28 ya, 28 miliar dolar. Jadi artinya ya, kalau misalnya Mt. Gox itu dicairin semuanya dalam waktu satu hari dan semuanya jual, itu kayak udah volume hariannya tuh sell semua. Sedangkan kan nggak gitu. Di market itu nggak kayak gitu guys ya. Market itu bekerjanya tidak dalam waktu satu hari itu dijual dalam 1 jam yang sama gitu. Contoh nih misalnya dalam waktu 24 jam gitu ya. Itu kan volume banyak banget guys nih. Dari mana ya? Nah dari sini nih. Bentar, gua kotakin biar enak liatnya. Mana kotak gua? Oke, ini. Dari sini kira-kira ya, dari sini nih. Oke, dari sini. Nah, dari sini sampai closing satu hari. Nah, di sini, guys.
Oke, sampai closing 1 hari. Nah, ini semua bisa dibilang volume nih teman-teman ya, tuh. Segini nih teman-teman ya. Sekotak ini tuh volume semua gitu ya. Ini tuh transaksi. Inilah proses jual beli di kotak ini yang bikin volume Bitcoin itu angkanya adalah sebesar berapa? 32 miliar gitu loh. Ya, 32 miliar dolar. Sebanyak ini transaksinya, naik turun ya. Maksudnya buy sell kurang lebih segitu. Tapi kalau Mt. Gox itu 28 miliar dolar dijual semua saat itu, udah pasti ambruk. Udah pasti ambruk gitu guys ya. Ini kayak misalnya Bitcoin 20.000, nanti 140.000 jebret dihantam ke market, itu sudah pasti harganya 17.000 tuh udah pasti ketembus gitu ya. Mau support kayak apa juga ketembus sepertinya gitu ya. Oke. Memang kelihatannya kalau dari total market cap, Leong total market capnya kan 900 miliar. Ini kan penjualannya cuma 28 miliar. Mungkin kelihatannya kecil, tapi ingat teman-teman, kita ngomongin volume ya, bukan total ya, total market cap gitu. Jadi volumenya tuh bener-bener bakal ngebanjirin pasar kalau dilepas sekaligus. Rasanya enggak. Oke. Dan ini teman-teman berita selanjutnya. Ini ada Nvidia ya. Ini mungkin nggak terlalu terkait sama Bitcoin secara langsung, tapi ini terkait kepada para miners Bitcoin, terutama yang pakai ETH. Karena kita tahu ETH nanti di bulan September juga bakal ada merge apa sih namanya? Pokoknya ETH-nya tuh sudah tidak bisa di mining lagi gitu ya, dari proof of work menjadi proof of stake ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini Nvidia dilarang menjual chipnya ya, dilarang menjual chipnya ke China dan Rusia. Nah, ini parah banget guys ya. Maksudnya beritanya mungkin buat kripto nggak terlalu berasa, tapi untuk saham Nvidia sendiri lihat guys ya, yang udah rontok dan kemarin tuh parah banget guys ya. Dalam waktu 1 hari aja gitu ya, dia turun berapa persen nih guys? Turunnya besar sekali ya. Dari sini turun sampai tuh turun 7%. Nah, ya untuk saham menurut gua turun 7% sehari tuh cukup signifikan ya guys ya. Lumayan parah Nvidia ya sahamnya, dan ya kurang lebih seperti itu saham Nvidia. Tag-nya juga udah rada turun. Kemarin juga gue sempat trading waktu buka ya, market US buka ya, Nasdaq buka, dan kemarin itu sempat ngepam dulu, terus habis itu baru dump. Oke, jadi kurang lebih begitu. Dan ini sudah ke print teman-teman ya. Yang bulanan teman-teman mungkin nggak terlalu jelas ngelihatnya, tapi intinya adalah di sini bisa dibilang signifikansi MACD-nya itu udah di bawah banget ya. Signifikansi ini kalau misalnya dilihat monthly, gue bakalan coba di sini ya. Oke, ini gue gedein dikit indikator yang biasanya gue nggak jarang lihat juga ya indikatornya. Oke, ini ya. Oke, nah jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, ini sayangnya gue bukan di yang lama sih ya, ini masih di Binance. Coba BTC kita lihat ya, yang agak lamanya ya teman-teman ya, BTC. Oke, CryptoCap. Nah di sini, ini kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, MACD-nya sendiri itu sudah mulai ngeflat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dilihat ya, ini kecilin dulu, ini gedein aja, ini kecilin. Bentar, gue iniin dulu. Layarnya gue terangin biar enak ya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman lihat MACD-nya ini tuh udah mulai ngeflat teman-teman ya. Nah, MACD ini kan momentum ya, istilahnya indikator momentum. Nah, indikator momentumnya ini sudah mulai ngeflat. Biasanya kalau sudah ngeflat dia bakal biasanya dia ngeprint warnanya bukan yang merah terang, tapi yang merah bukan merah terang, merah yang light gini lah ya. Nah, karena di sini juga udah kejadian di tahun 2019 kemarin, kalau misalnya udah ngeprint merah, udah mulai ngeflat, udah gitu bulan berikutnya ngeprint merah yang biasa, yang light kayak gini, biasanya ngepam, abis itunya ngepam. Jadi kemungkinan besar kalau Septembernya pun dump, gua rasa dumpnya tuh nggak bakal parah-parah banget teman-teman ya. Itu harapan gua, kalau misalnya dump ya jangan parah-parah banget, paling mentok di angka 17.000 lah gitu, jangan sampai lebih bawah lagi. Ini kayak gua salah deh, bukan BTC, ini BTC USD. Ya mungkin gue salah, sorry. Grafiknya cuma kurang lebih harusnya grafiknya nggak jauh beda. Nah ini harusnya, ya ini dia. Harusnya grafik, ya benar sekali ya, grafiknya nggak jauh beda teman-teman. Tapi intinya adalah gue harap kalau misalnya ngedump pun teman-teman ya, nggak nyampe target dump gue yang di sini nih guys ya, yang 10.000. Gue harap nggak nyampe, karena kalau misalnya turun 79% dari angka kemarin kita hitung ya 40.000 itu signifikan banget. Walaupun kalau bisa dibilang sekarang kita ubah dikit kotaknya ke ATH itu sampai 17.000 berapa sih? Ntar ke ATH sampai 17.000, coba cek ya. Ini kok keganti kotaknya. Nah di sini. Oke, sampai 17.000 itu udah 74%. Sebetulnya mirip-mirip juga sama yang tadi kita ukur ya, 79, ini 74%. Tapi ya oke lah.
Maksud gue kalau misalnya udah turun sampai 74% mungkin ini bottomnya maybe. Gue harap sih ini bottomnya ya, yang 17.000 kemarin. Ya kalau misalnya September mau turun ya sampai 17.000 aja please, jangan sampai terlalu parah-parah lagi gitu ya. Gue harap seperti itu karena kalau misalnya sampai lebih parah lagi, ya kepercayaan atau trustnya konsumen biasanya udah lebih banyak lagi. Dan biasanya September awal tuh naik sih, biasanya ya, nggak selalu tapi biasanya naik. Ya kurang lebih seperti itu. Dan apa aja sih yang bakalan terjadi di bulan September? Yang kayak gue bilang tadi, nanti tanggal 2 ya, atau tepatnya besok bakal ada Novemberal. Novemberal nih kalau menurut gue lumayan penting dari histori yang udah-udah gitu ya. Ini menyatakan kayak istilahnya labor marketnya Amerika tuh seperti apa ya, lowongan terbukanya. Karena kalau dilihat yang udah-udah ya, udah 1, 2, 3, 4 bulan terakhir itu semuanya positif guys ya. Biasanya Novemberal nih bikin ya, ini kalau di emas biasanya kalau nggak salah ya, ini bikin emas harganya turun, tapi kalau misalnya di US dollarnya dia bikin harga US dollar naik. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Novemberal besok bakal ada datanya. Dan ini juga sebetulnya agak unik ya, yang kemarin gue sempat perhatiin yang ini nih ya, Novemberal tapi yang ADP punya. Nah, sorry bukan itu. Nah ini nih, job opening ya, job opening ini sebetulnya tadinya merah ya. Sebetulnya tadinya merah, cuma gue nggak ngerti begitu gue tidur bangun pagi tau kok hijau gitu, nggak ngerti gue bisa berubah gitu datanya ya. Padahal dari pas jam 9-nya gue nungguin, waktu itu gue trading juga, tapi tetap berubah ya, entahlah ya apa yang terjadi. Dan ya ini adalah salah satu indikator kalau ini sedikit confluence saja gitu ya, kalau misalnya September tuh bakalan turun. Karena sekarang kalau misalnya kita lihat, kita tuh lagi ada di area racing wedge teman-teman ya. Area racing wedge mungkin kelihatan di sini ya, racing wedge. Gua gambar aja di sini biar gampang. Coba yang sama, time frame-nya itu adalah time frame 1 day. Oke, time frame 1 day teman-teman ya. Time frame 1 day. Dan kalau misalnya kita gambar, ini bukan BTC yang ini. Nah, ini aja. Oke. BTC yang ini coba ininya gua hapus dulu ya beberapa. Coba yang bawah aja deh yang gue dimin ya, sisanya gue hapus. Oke, gue hapus. Ini ada 2 garis hapus. Dan oke, kita bikin racing wedge coba teman-teman ya. Nah kalau misalnya dibilang racing wedge itu seperti apa? Kurang lebih begini. Kalau misalnya gue ada ya salah ya, master technical mohon maaf ya, jangan dibully ya kan, masih newbie ya. Nah kurang lebih kayak gini teman-teman ya racing wedge-nya. Kayak gini lah kurang lebih ya. Nah ini racing wedge yang kita sekarang sedang alami ya. Dan ya kalau dilihat emang lagi udah breakdown. Dan targetnya kalau misalnya kita hitung target biasanya kalau nggak salah ngitungnya tuh begini guys ya, dari sini ke sini atau dari garis ini nih. Nah ini garis yang ini paling atas sampai garis yang bawah, lalu ini di copy, dipaste, ininya dipindahin ke breakdown sini. Ya kalau dihitung-hitung sih pas ya guys ya, sampai di angka ya 18.000 sekian atau 17.000 lah ya pas-pasannya ya di sini biasanya. Karena cara ngitung racing wedge itu adalah ya dari awal wedge-nya istilahnya kan teman-teman ya, segitu panjangnya ini di copy paste masukin ke sini teman-teman ya. Karena biasanya begitu dari area dia breakdown ya guys ya, dari area breakdown ya hitungannya kayak gini lah kurang lebih. Jadi targetnya adalah di angka bawah ya. Ini sedikit nih gue ngomongin tentang technical. Nah segitu. Oke, targetnya 18.700 kalau sampai situ ya di bulan September ya. Ya jadi kurang lebih kayak gini teman-teman ya hari ini ya, kita membahas mengenai market cap sedikit. Dan kalau misalnya kita lihat memang sekarang dari secara Bitcoin untuk hari ini ya, dari kemarin sih sebetulnya ada merah, tapi opening hari ini sudah lumayan menghijau ya. Gue harap ya September kita awal-awal hijau dulu lah ya, hijau dulu. Nanti apa yang akan terjadi FOMC meeting kapan, nantilah kita bahas di video selanjutnya teman-teman ya. Jadi oke, kurang lebih seperti itu aja video kita hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah nonton. Gue Leong Crypto, jangan lupa join ke grup Telegram ya, Telegram LCC ya. Nanti gue tunggu di sono buat kita ngobrol-ngobrol bareng. Alright guys, subscribe juga dan juga like. Alright, thank you, bye bye.